Tematik 2B, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Assalamualaikum sholih-sholihahku kelas 2. Berjumpa lagi dengan Ustazah Hani. Apa kabar kalian semua? Ustazah harap kalian sehat semua dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di subtema 4 ini kita akan belajar tentang bermain di tempat wisata. Materi hari ini yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang pembagian. Yang kedua, kita akan belajar tentang aturan dan tata tertib. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang mana ya yang ketiga? Menyelesaikan soal cerita. Nah, yang pertama dulu ya, kita akan belajar tentang pembagian anak-anak. Pembagian, iya, kita akan belajar tentang pembagian. Nih, Ustazah punya soal nih. Ayah Cika membeli 2 dus donsu. Masing-masing dus berisi 6 donsu. Donsu itu dibagi rata untuk Cika, Cica, dan Caca. Ini gambar donsunya. Ada 2 dus ya. Nah, yang ditanyakan berapa donsu yang diterima Cika? Nah, jawabannya langkah yang pertama yaitu hitung semua donsunya. Kira-kira berapa ya jumlah semua donsu? Jika ada 2 dus donsu dan masing-masing dus berisi 6 donsu, maka dapat kita tuliskan 2 kali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, selanjutnya langkah yang kedua yaitu donsu dibagi ke 3 anak. Jadi 12 donsu tadi selanjutnya akan dibagikan ke 3 anaknya. Nah, bagaimana caranya? Ini langkah yang kedua. Tadi donsunya ada 12. Lalu dibagikan ke 3 anak. Yang pertama kepada Cika, yang kedua kepada Cica, dan yang ketiga kepada Caca. Jumlah donsunya 12 dibagi 3. Berapa kira-kira 12 dibagi 3? Ayo kita hitung. Kita ambil donsu pertama, kita taruh kepada Cika. Selanjutnya ambil lagi 1 diberikan kepada Cica, diambil lagi 1 diberikan kepada Caca. Nah, masing-masing anak sudah memiliki 1 donsu. Kita hitung dulu. Tadi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Masih tersisa 9 donsu. Kita bagikan lagi. Kita ambil 1, kita berikan kepada Cika. Ambil 1 lagi, kita berikan kepada Cica. Kita ambil lagi 1, kita berikan kepada Caca. Nah, sudah kita berikan masing-masing 1-1 lagi. Kita tulis tadi ada 9 anak-anak, 9 dikurangi 3. Kenapa kok 3? Nah, kan sudah dikurangi 3. 1, 2, 3. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. Selanjutnya masih ada 6 donsu kan, kita bagikan lagi kepada mereka. Kita ambil 1, kita berikan kepada Cika. Ambil 1 lagi, kita berikan kepada Cica. Dan ambil 1 lagi, kita berikan kepada Caca. Nah, masing-masing sudah memiliki 3 donsu. Tadi donsunya masih 6 kan, lalu dikurangi 3. 6 dikurangi 3 masih 3 donsu. Kita bagikan lagi ya. 1 untuk Cika. Kita ambil lagi 1 diberikan kepada Cica. Ambil lagi 1 kita berikan kepada Caca. Nah, sudah mendapatkan 1-1 lagi masing-masing. Kita tulis tadi donsunya tinggal 3. Dikurangi 3 sama dengan 0. Wah, ternyata donsunya sudah habis anak-anak. Jadi 12 donsu tadi kita bagikan kepada 3 anak. Itu ternyata masing-masing anak mendapat 4 donsu. Jadi dapat kita simpulkan, jadi Cika, Cica, dan Caca masing-masing mendapat 4 donsu. Nah, dari soal tersebut kita tuliskan dalam
penulisan matematika. Tadi ada 2 dus, berarti 2. Masing-masing dus ada 6 donsu, berarti 2 kali 6. Lalu dibagi 3 karena ada 3 anak yang mendapatkan donsu. Berarti 2 dikali 6 dibagi 3 sama dengan 4. Selanjutnya, nah ada soal nih. Selesaikan perkalian dan pembagian berikut ini. 1. 4 kali 7 dibagi 14 sama dengan berapa? Kok panjang sekali ya soalnya? Nggak apa-apa, kita selesaikan satu persatu dari depan dulu. 4 kali 7 kita hitung dulu. 4 kali 7 sama dengan 28. Kita tuliskan pada sama dengan yang pertama. Nah itu sudah Ustazah tunjuk. 28 ditulis di situ ya, 28. Lalu 28 tadi dibagi 14, 28 dibagi 14 sama dengan 2. Pinter. Selanjutnya soal yang kedua, 12 dikurangi 2 dibagi 9. 12 dibagi 2 dulu, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kita tuliskan di situ 6. Lalu dikalikan 9. 6 kali 9 berapa? 6 kali 9 adalah 54. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang aturan dan tata tertib di tempat wisata. Ini Ustazah punya foto nih. Foto apa ini? Itu adalah foto foto apa ya? Kolam renang yang ada wahana mainannya. Nah, disebut taman air. Peraturan-peraturan apa saja yang ada di taman air itu? Yang pertama, tidak berlari-lari di tepi kolam yang licin. Hati-hati loh ya anak-anak. Kita harus mematuhi aturan yang ada di tempat wisata, karena kalau tidak itu akan berbahaya untuk diri kita sendiri dan orang lain. Aturan yang kedua yaitu tidak bercanda saat meluncur dari ketinggian. Aturan yang ketiga yaitu tidak makan dan minum saat di kolam. Dan aturan yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya ini selain di taman air, kita akan berwisata ke tempat bersejarah. Mana saja tempat bersejarah? Ada contohnya, ada candi, ada Tugu Pahlawan, dan ada Menara Kudus. Nah, dari situ apa sih yang harus kalian tahu? Yang harus kalian tahu, yang pertama, aturan di tempat wisata harus dipatuhi atau ditaati. Aturan yang kedua, aturan dibuat agar benda-benda di tempat wisata terjaga agar tidak rusak anak-anak. Nanti kalau kalian tidak mematuhi tata tertib di tempat wisata, nanti akan merusak apa yang ada di tempat tersebut. Dan yang ketiga, aturan dibuat agar pengunjung nyaman. Setelah itu, kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita. Ini Ustazah punya soal nih. Perhatikan contoh soal berikut. Museum dikunjungi oleh 3 rombongan turis. Setiap rombongan terdiri dari 8 orang turis. Turis-turis dikelompokkan menjadi 2 kelompok. Nah, berapa jumlah turis pada setiap kelompok? Soalnya panjang sekali Ustazah. Iya, dari situ kita harus menuliskan dengan kalimat matematikanya. Biar mudah, ditulis dulu. Diketahui ada 3 rombongan. Setiap rombongan ada 8 orang dan akan dibagi menjadi 2 kelompok. Lalu yang ditanyakan berapa turis dalam satu kelompok. Caranya bagaimana? Ada 3 rombongan, jadi kita tuliskan 3 dulu. Setiap rombongan ada 8 orang, jadi ditulis bagaimana? Dikali apa dibagi? Dikali, karena ada penjumlahan berulang nantinya. 3 dikali 8, masing-masing rombongan 8 orang kan. 3 dikali 8, lalu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kita tuliskan dibagi 2 sama dengan, nah dari situ tadi sudah Ustazah berikan caranya kan. Kita jawab dulu dari yang depan. 3 kali 8 berapa anak-anak? 3 kali 8 sama dengan 24. Selanjutnya dibagi 2. 24 dibagi 2 ada berapa? Ada 12. Dari sini anak-anak sudah paham kan? Nanti dikerjakan ya soal-soalnya di buku. Nah,
Demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya. Nanti selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya melalui WhatsApp. Selamat mengerjakan, tetap semangat. Jangan lupa patuhi protokol COVID-19 di rumah. Semoga pandemi ini segera berakhir ya anak-anak. Amin. Setelah mengakhiri, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.